warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Saina Chandria Putri. Di sini saya akan membawakan materi PKWU, yaitu satu, promosi dan pemasaran, dan yang kedua adalah evaluasi dan refleksi. Silakan disimak ya. Baiklah, materi pertama yaitu adalah pemasaran. Pemasaran sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pemasaran secara tidak langsung dan langsung. Pemasaran secara tidak langsung yaitu adalah pemasaran yang bertujuan untuk menyentuh pikiran dan perasaan konsumen secara tidak langsung atau bisa disebut dengan soft sell. Dan wujud dari soft sell sendiri dapat berupa iklan, humas, pertanggungjawaban sosial, dan lainnya. Lalu ada pemasaran secara langsung atau direct marketing, di mana sang penjual mendekati pelanggan potensialnya secara langsung dengan barang atau jasa yang ditawarkannya. Tentu saja dalam melakukan hal ini kita mendapatkan manfaat, yaitu satu, menekan biaya, dan yang kedua meningkatkan kecepatan dan efisiensi. Dan untuk pelanggan sendiri bisa mendapatkan rasa nyaman, senang, dan juga banyak pilihan produk yang lainnya. Lalu kira-kira apa saja sih konsep dan strategi pemasaran itu? Yang pertama adalah menganalisis kesempatan pasar. Yang kedua menentukan pasar sasaran. Yang ketiga menetapkan strategi persaingan. Yang keempat, mengembangkan sistem pemasaran. Yang kelima, mengembangkan rencana pemasaran. Dan yang keenam, atau yang terakhir adalah melaksanakan dan mengendalikan rencana pemasaran yang telah disusun. Dan yang kedua ada promosi. Promosi adalah usaha untuk menginformasikan produk tersebut. Promosi juga dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Satu, metode periklanan, di mana pesan yang dilakukan oleh perusahaan melalui media massa. Yang kedua, personal selling, yaitu interaksi antar individu secara tatap muka untuk melakukan jual beli. Dan yang ketiga, publisitas, yaitu menyusun berita menarik tentang barang atau jasa dari organisasi pada media publisitas seperti radio, televisi, dan lainnya. Dan yang keempat adalah promosi penjualan yang dapat dilakukan dengan peragaan, pertunjukan, pameran, dan berbagai macam lainnya. Lalu, kira-kira apa saja ya tujuan dari promosi tersebut? Yang pertama tentu saja memberikan informasi kepada pihak lain, terutama konsumen, tentang produk yang telah mereka ciptakan. Yang kedua, memberitahu persepsi produk yang dibutuhkan kepada pelanggan. Yang ketiga, memperkenalkan produk kepada pihak lain atau konsumen. Yang keempat, mendorong untuk memilih dan membeli barang yang telah dihasilkan. Yang kelima, mengimbangi kelemahan unsur pemasaran lain. Dan yang keenam, dan yang paling penting, yaitu menanamkan citra yang baik. Lalu kita masuk ke materi yang kedua, yaitu evaluasi dan refleksi. Evaluasi usaha adalah aktivitas untuk melakukan analisis terhadap kinerja suatu perusahaan. Lalu tahap-tahap evaluasi kelayakan usaha yaitu satu, posisi keseluruhan usaha. Yang kedua, apakah ada kemajuan dan kemunduran terhadap usaha. Lalu yang ketiga, lakukan langkah perbaikan dan pengembangan terhadap usaha. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah pikirkan target usaha yang selanjutnya. Dan untuk kasus ini hanya meneliti aspek pasar, aspek teknis, dan juga aspek finansial. Dan fungsi dalam kita membuat ini yaitu satu, pertanggungjawaban dan pengawasan. Kedua, menyampaikan informasi. Ketiga, bahan pengembalian keputusan. Dan yang keempat, pengembangan usaha kewajiban. Dan juga dalam melakukan ini kita mempunyai manfaat. Yang pertama, membantu wirausaha untuk mengembangkan usahanya. Yang kedua, strategi yang diharapkan oleh pihak lain atau investor. Yang ketiga, membantu wirausaha untuk berpikir kritis. Yang keempat, sebagai alat komunikasi dalam pemaparan. Dan yang kelima, membantu meningkatkan keberhasilan para wirausaha. Dan di sini terdapat susunan sistematika dalam penyusunan laporan kegiatan. Nah, yang terakhir adalah tahapan pembuatan laporan. Dalam bab 1 terdapat latar belakang, tujuan, dan manfaat. Dalam bab 2 terdapat rencana kegiatan, proses pelaksanaan, laporan kegiatan, dan laporan keuangan. Dan bab ketiga yaitu terdapat kesimpulan dan saran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya Saina Chandria Putri, pamit undur diri.